Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, balik lagi sama saya Dani Kribo. Hari ini kita ada tiga produk dari Audio Technica. Yang pertama ada ATH AT-GM1 USB Pack. Buset, namanya bikin bingung amat ya. Jadi ini tuh sebuah mikrofon gitu dan dia di pack sama dengan headphone-nya. Nah, yang selanjutnya ada ATH 770XCOM. Kali ya maksudnya, communication, maybe. Jadi ini tuh produk ATH atau Audio Technica yang dia itu dikhususkan untuk work from home. Apakah bakal worth it atau enggak? Kita lihat aja. Sebelum kita mulai, saya mau ngucapin terima kasih nih buat Audio Technica yang sudah meminjamkan barang-barang ini untuk kita review. Nah, kalau kita lihat di toko officialnya nih, untuk yang AT-GM1 USB Pack nih yang udah dapat headphone sama langsung mikrofonnya. Harganya itu 1.290.000 tapi dicoret jadi 920.000 aja. Di toko official Audio Technica ya tentunya. Untuk di dalam boxnya ada satu headphone ATH 250M-nya dan juga satu mikrofon AT-GM1. Dan yang pastinya manual serta garansinya. Yang selanjutnya ada Audio Technica ATH 770XCOM. Nah ini tuh harganya 1.690.000 tapi dipotong juga nih jadi 1.490.000 aja. Nah kalau dalam boxnya yang pasti dapat satu unit headsetnya dan yang pasti manual serta garansinya. Untuk produk-produk ini bakal kita taruh linknya di deskripsi jadi kalian bisa langsung cek. Oke, kita ke build quality dan desainnya dulu nih. Yang pertama kita lihat deh yang pack ini, jadi yang udah dapat mikrofon dan juga headphone-nya. Kita lihat dulu untuk AT-GM1 ini. Jadi ini tuh mikrofon yang ukurannya kelihatannya gede ya. Pertama kali saya lihat boxnya tuh ini kayaknya gede nih. Tapi ternyata pas dibuka kecil. Tapi jangan kira, bukan berarti kecil dia kualitasnya nggak bagus. Nanti kita lihat. Bagus loh bro, itu bentuk mic-nya aja kayak yang di gedung-gedung gitu. Oh betul, betul. Jadi kalau ini saya korupsi. Korupsi. Apa sih namanya? Pokoknya jangan ngaku bang. Gak, bukan korupsi. Gak ada koruptor yang ngaku. Bukan korupsi. Nah itulah pokoknya. Oke, kita lanjut. Untuk mikrofonnya sendiri ini dia di bagian ya bisa dibilang kayak lehernya ini kali ya. Soalnya dibilang itu pakai gooseneck. Jadi itu bisa diarahkan sesuai dengan yang kita mau atau ya sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah kalau di bagian atas ini ada mikrofonnya yang dia pickup patternnya itu unidireksional. Kalau untuk di kakinya bisa dibilang atau untuk yang bagian bawahnya ini itu udah ada yang lapisan karetnya gini. Jadi dia nggak akan mudah bergeser ketika diletakkan di meja. Kalau untuk kabelnya sendiri dia itu panjangnya kira-kira 2 meter dengan input USB-A. Nah ini walaupun dia nggak braided tapi udah kerasa tebal dan bagus kok. Jadi kayaknya nggak mudah putus kok. Cuma nih buat headphone-nya nih ATH 250M. Jujur sih pertama kali saya lihat barangnya langsung kayak ini serius harganya segini. Apalagi di bagian headbandnya, jadi itu kayak tipis banget. Ya kayak hampir nggak ada padding sih. Nah kalau kalian ke bawah sini, di sini untuk bisa mengatur ukurannya. Nah ini tuh memang sih kerasanya ringan, jadi dia beratnya tuh cuman kira-kira 103 gram gitu. Untuk desainnya dia pakai two tone color gitu, jadi hitam dan juga ada abu-abunya untuk di ear cup bagian luarnya. Oh ya, di bagian luar ear cupnya ini juga ada untuk indikator L atau R-nya. Oke, untuk earpadnya sendiri awalnya saya kira tuh dia kayak yang di level budget gitu ya, headphone budget gitu. Tapi ternyata enggak kok, dia cukup empuk. Dan dia cukup lebar juga nih untuk si ear cup-nya sendiri. Nah kalau untuk kabelnya saya bilang sih ya nggak setebal kayak yang mikrofonnya ini. Tapi dia udah lumayan kok kerasa kokoh, jadi nggak kayak yang di level budget. Walaupun untuk yang ketika dia udah split, karena dia dua ya, kepasang di ear cup kiri dan kanannya ini kerasa sih jadi ya agak tipis gitu. Tapi tetap kalau masih agak ditarik-tarik dikit gitu dia masih kuat kok. Nah dia untuk inputnya sendiri menggunakan 3,5 mm gold plated tapi yang straight. Oh ya kalau ATH 250M ini saya sih lebih ngerasa dia memang on ear, jadi dia masih nempel di telinga. Nah sedangkan kalau ATH yang 770XCOM ini dia lebih ke over ear. Tapi keduanya udah bertipe close back. Nah kalau yang ini sih memang agak gede ya yang 770 ini. Jadi ini tuh beratnya dia kira-kira 250 gram. Ya 150 gram lebih sih dibandingkan yang 250M tadi. Cuman kalau yang ini emang langsung lebih kelihatan sebagai Audio Technica. Jadi kalau kita bicara desain, pertama kali saya lihat langsung, oh ya ini khas Audio Technica banget lah bisa dibilang. Mau dari bagian headbandnya sendiri, di atas ada Audio Technica gini, dan dia ada padding yang cukup empuk juga.
Untuk earpadnya sendiri juga dia lebih empuk untuk si paddingnya ini. Kerasa untuk ketika saya pakai itu lebih nyaman memang. Nah, kalau untuk mengatur ukurannya, kalian bisa ke bagian hinge-nya di sini. Jadi kalian bisa tarik dan kalian bisa dorong ke dalam. Nah, untuk indikator R dan L-nya sendiri juga ada di bagian luar, cuman dia lebih ke bagian hinge-nya atau di bagian tangkainya sini. Kalau yang R itu ada warna merahnya, kalau yang L itu berwarna biru. Di bagian luar ear cup-nya yang pasti udah ada brandnya Audio Technica. Nah, kalau yang 250M tadi, dia kan nggak bisa di swivel, nggak bisa dilipet. Ini memang nggak bisa di swivel dan dilipat juga, tapi setidaknya bisa diputer lah untuk si ear cup-nya ini. Cuman sayangnya karena ada mikrofon di sebelah kiri, jadi yang kiri dia nggak bisa yang sampai ya seperti yang kanan gitu. Dia ketahan dengan si mikrofonnya. Nah, untuk mikrofonnya sendiri, dia pickup pattern-nya unidirectional juga dan sudah menggunakan gooseneck juga. Jadi dalam arti dia bisa diatur penempatannya sesuai dengan kebutuhan kita. Dan dia bisa juga nih dinaikkan atau diturunkan ya kira-kira 90 derajat. Ini sih memang hal kecil, tapi buat saya yang kalau lagi habis pakai saya mau taruh di meja. Sedangkan kalau ada mic-nya tuh kan pasti ngalangin. Ini saya masih bisa naikin mic-nya ke atas baru saya taruh ke meja. Kalau untuk kabelnya sendiri dia terpasang di bagian ear cup sebelah kiri. Dan seperti mikrofonnya dia nggak bisa dilepas. Kalau untuk kabelnya sendiri tuh kira-kira panjangnya 1,5 meter gitu. Dan dia udah tebel. Kerasa kok langsung. Ini tebel dan dia kuat. Dan ada remote-nya juga nih. Di remote-nya itu kalian bisa untuk mute mikrofonnya atau unmute itu kayak switch gitu. Dan ada wheel-nya juga yang kalian bisa mengatur volume, mau naik ataupun turun. Nah, kalau untuk inputnya sendiri dia menggunakan 4 volt 3,5 mm straight gold plated. Maksud saya straight itu dia bukan yang berbentuk L bengkok gitu ya. Jadi dia lurus seperti ini. Oke, kalau untuk fitting nih kita ke yang 250M dulu deh. Di sini tuh saya ngerasain karena dia on ear memang kerasa tekanan untuk ke telinga. Ya, biasanya kayak gitu kan yang on ear. Cuman ternyata setelah saya pakai berjam-jam masih enak kok. Jadi dalam arti nggak yang saya kerasa sakit banget atau gimana, enggak. Dan dia juga ringan. Jadi kepala saya tuh nggak kerasa ada tekanan di kepala. Clampingnya juga bukan yang terlalu yang keras gitu tekanannya. Nah, cuman ya seperti saya bilang tadi, kalau on ear setelah lama dipakai pas saya buka baru tuh kerasa agak nyeri sedikit di bagian telinga. Tapi ya bentar doang kok. Cuman memang ya untuk passive noise isolation-nya ya karena dia on ear standar aja sih. Nah, kalau untuk yang 770 ini baru karena dia on ear, telinga saya itu bisa dibilang sih masuk semua. Walaupun masih kerasa untuk di bagian atas tuh biasanya masih kena ke si paddingnya. Saya masih bisa bilang sih nyaman, saya pakai berjam-jam tuh masih oke aja gitu. Saya nggak kerasa pegel, untuk clamping juga dia masih yang santai. Dan di bagian kepala juga paddingnya lebih nyaman. Cuman saya yang kerasa sih memang setelah saya pakai lama itu bukan masalah pegelnya, justru pas saya buka itu kerasa agak panas. Tapi itu setelah 3-4 jam sih, kalau cuma 1-2 jam masih nyantai-nyantai aja kok. Dan juga kalau kalian pakai ini terus kalian nunduk, dia kerasa tuh bergeser, dalam arti dia kayak mau jatuh, cuman masih nahan kok untuk di telinganya. Nah, seperti saya bilang tadi, karena dia over ear, passive noise isolation-nya udah bagus. Ya, nggak yang level banget-banget juga, jadi kalau yang ada yang bising banget suara tetap masuk. Cuman ketika kalian masih dalam keadaan di rumah atau di kantor gitu, kemungkinan besar sih masih bisa menutup suara luar dengan baik. Sekarang kita ke kualitas suaranya. Keduanya sudah menggunakan driver 40 mm. Nah, misalkan kita ke yang 250M dulu ini. Bisa dibilang sih ya untuk keduanya sih sebenarnya untuk mid-nya dia cukup forward. Jadi memang ketika ada suara orang bicara itu terdengar dengan jelas. Apalagi ketika saya sedang pakai lagi Zoom meeting, waktu itu saya cobain, memang sih terdengar dengan jelas kok suara lawan bicara saya. Nah, misalkan kalian pakai untuk dengar lagu, ya saya nggak bilang bagus juga, tapi nggak yang jelek juga kok, masih cukup aja. Dan untuk bassnya sendiri kerasa agak kurang sih sebenarnya, jadi lebih kerasa agak-agak netral. Cuman tetap ya di bagian midnya itu dia forward. Untuk nonton film sendiri, saya kurang rekomen sih. Dan untuk main game bisa-bisa aja kalau kayak game casual gitu. Tapi kalau kalian udah main yang Valorant atau main game-game yang sudah di level kalian butuh ya suara step gitu, suara ledakan, suara tembakan dari mana dan jaraknya, saya tidak menyarankan. Nah, untuk yang ATH 770 XCOM ini, saya dapat dia frekuensi respon itu di 10 Hz sampai 24.000 Hz. Dan untuk impedance-nya dia 40 ohm. Katanya sih dia diklaim sudah menggunakan ya teknologi yang digunakan juga untuk headphone musik di Audio Technica. Walaupun kalau bisa saya langsung bandingkan nih, misalkan waktu itu saya ya habis review si M50 XBT2, memang sih harganya berbeda, tapi saya coba lihat kayak ada nggak yang karakternya mirip atau memang mengarah ke sana. Saya nggak bisa bilang 100% sih. Walaupun memang kalau dibandingkan dengan yang ini, bassnya si 770 ini lebih kerasa. Dan untuk si treble-nya bisa dibilang agak lebih ngecring. Tapi tetap mid lebih forward.
Cuman yang saya rasain pada saat dengan musik itu agak mendem. Jadi ya kalau dibilang udah teknologi headphone musiknya, saya sih justru kayak yang masa sih justru mendemnya ini masih kayak kerasa memang dia headset yang tidak diperuntukkan untuk musik. Kalau buat nonton film ya nggak yang kayak bioskop juga pastinya, tapi lumayan lah nambah seru. Kalau buat main game sendiri, kalau saya bilang yang ini hanya untuk game casual, ini ya boleh lah kalau untuk yang bisa dibilang beginner. Tapi tetap jangan harapkan untuk di level yang pro. Intinya kedua produk ini tuh memang untuk WFH. Kalau kalian pikir beli ini sekalian buat nonton film, main game, atau dengerin musik, saya hanya bilang cukup aja untuk di ya film, musik, atau gaming tadi. Dan akan lebih baik tetap ketika untuk gaming, headset gaming, untuk musik di yang headphone musik. Nah, misalkan kalian bertanya-tanya buat kedua headphone ini pada saat mendengarkan lagu kayak gimana nih? Langsung aja deh kita dengerin sound sample-nya. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say. You should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings. Nah, sekarang kita cobain mikrofonnya. Kalian langsung mendengarkan hasilnya nih. Si AT-GM1 dulu nih kita cobain. Dan saya rekam ke laptop saya menggunakan software Audacity. Nah, seperti saya bilang tadi, dia pick ampeternya itu unidirectional, jadi hanya satu arah. Jadi misalkan saya agak ke sini, seharusnya suara saya itu sudah agak berkurang. Apalagi kalau saya berlawan arah begini, dia akan langsung agak turun. Cuman tadi sih waktu saya tes meeting Zoom gitu sama si Bro Alip, saya balik itu juga dia bilang masih masuk kok, walaupun memang langsung kerasa bahwa volumenya itu bisa dibilang turun. Dan lucunya juga pas saya cobain main game nih pakai mikrofon ini, ya saya memang pakai Discord sih. Jadi teman saya bilang itu ketika saya lagi diam itu tiba-tiba kayak nggak ada suara apapun, bahkan kayak bisa dibilang ini orang disconnect atau gimana nih. Jadi memang untuk mikrofonnya ini udah cukup baik ketika saya sedang nggak ngomong gitu, dia menahan untuk ambient noise-nya itu tidak masuk. Walaupun memang ya saya lagi di kamar, jadi paling hanya ada suara kipas dari komputer saya sendiri dan juga mungkin ya ada kucing lewat mungkin yang ngeong gitu. Oh ya, saya juga tadi cobain saya play musik di HP saya dengan volume full dan kira-kira 3 jengkal dari mic saya taruh tuh HP-nya. Kata si Bro Alet sih memang udah masuk, tapi masih tipis. Nah, ketika saya ngomong lucunya si suara lagu ini tuh langsung kayak volumenya turun. Jadi dia tetap mau fokus ke suara saya. Oh ya, ngomong-ngomongin dari tadi saya pegang mic-nya, mudah-mudahan nggak terlalu pengaruh ya, karena seharusnya ketika di tap-tap seperti ini itu seharusnya masih masuk. Nah, juga tadi di sebelah mic-nya tuh kan di meja nih, saya tap-tap gitu sih mejanya itu bisa dibilang kayak gini nih. Nah, kalian bisa lihat juga apakah dia bakal masuk ke atau enggak nih ke mic-nya. Kalau kata si Bro Ali tadi sih dia bilang masuk tapi enggak yang sampai mengganggu banget, dan ketika saya ngomong masih jelas terdengar. Oh ya, ini kita tesnya di studio ya memang, jadi dalam arti keadaannya sepi. Sekarang kita coba pakai speaker deh untuk ya background suasana ya kayak di cafe yang rame gitu. Nah, ini dengan pakai suara latar, kita pakai speaker play gitu suara cafe yang rame dan sibuk gitu. Apakah suaranya cafe ini justru makin masuk dan suara saya ketutupan, atau suara saya masih terdengar dengan jelas? Oh ya, saya cobain juga deh kalau saya diam kayak gimana nih. Kalau saya lihat di grafik sih masih ada suara ya, tapi dia tetap masih kalah dengan suara saya. Jadi ketika saya ngomong, si suara kafenya ini seharusnya masih tertutup. Tapi seperti saya bilang tadi, kalian langsung dengar hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita cobain yang ATH770 XCOM. Saya udah pakai ini dan mikrofonnya bisa dibilang sih saya coba arahkan sesuai dengan yang nyaman buat saya dan kira-kira suaranya bakal masuk tanpa suara nafas saya masuk. Ya, misalkan saya kayak tip-tip, seharusnya sih dia nggak akan masuk ya. Jadi dia tetap bisa menahan suara itu dalam arti karena dia di sebelah kiri. Oh ya, jangan lupa dia pick up patternnya unidirectional juga, dalam arti dia hanya menangkap dari satu suara dan seharusnya sih bisa menutup juga dengan baik untuk suara di ambien saya. Oke, saya cerita aja ketika saya lagi meeting juga nih sama si Bro Alit, dia emang bilang sih kalau mic yang ini dia lebih bagus untuk menahan ambient sound. Jadi bisa dibilang tesnya sama kayak tadi. Saya play lagu di HP saya volume full, itu dia bilang lebih tetap masuk tapi lebih tipis dibandingkan dengan mic yang pertama. Nah, pada saat saya tap-tap juga ke meja kayak gini, itu bisa dibilang sama, dia tetap masuk tapi tipis. Nah, misalkan kalian sedang pakai dan kalian tap-tap untuk si headphone-nya sendiri, apakah masuk apa enggak? Soalnya tadi kalau kata Bro Alit sih masih masuk, cuman tetap sedikit. Kalau untuk si gooseneck-nya sih jelas ya. Dan saya juga coba nih ketika saya lagi ngomong, mic-nya saya coba naikin ke atas.
apakah suara saya masih masuk dengan jelas atau enggak. Tadi sih kalau kata Bro Ali dia bilang masih masuk kok, walaupun memang langsung kerasa ada bedanya. Cuma nih, ini dalam keadaan sepi juga ya. Sekarang kita coba kalau dalam keadaan yang lagi di cafe. Nah, ini kita sekarang pakai background gitu, suara cafe yang ramai dan sibuk. Apakah masih masuk suara saya dengan jelas atau sudah mulai tertutup dengan suara yang di belakang? Oh ya, saya coba juga ya kalau saya diam seperti gimana. Nah, kalau saya lihat di grafik, masih ada masuk juga, tapi tidak seperti mic yang pertama si GM1 tadi. Ini kayaknya masih lebih bagus memang untuk menahan suara ambient. Oke, seperti yang kita lihat tadi untuk hasil tes mikrofonnya. Keduanya sudah bagus, dalam arti keduanya sudah bisa ya menangkap suara kita dengan jelas dan terdengar di lawan bicara. Saya udah tes juga dalam arti ketika main game dan juga ketika sedang meeting Zoom gitu. Nggak ada masalah kok. Cuman tetap buat kedua mikrofon ini ada bedanya. Untuk yang 770 XCOM ini dia lebih bagus untuk menahan suara sekitar, bisa dibilang ambient noise. Nah, kalau untuk yang GM1 ini memang untuk ambient noise dia lebih masuk. Cuman kalau kata Bro Ali tadi yang 770 ini dia kerasa lebih mendem dibandingkan yang si GM1 ini dia kerasa lebih clear lagi. Nggak yang sampai mendem banget, cuman kalau dibandingkan dari kedua mikrofon ini langsung kerasa ini lebih baik dan lebih kerasa natural untuk suaranya, dalam arti nggak terlalu robotik. Tapi jelas ya kalau kita lihat dari bentuknya keduanya beda. Ini yang langsung di headphone, ini yang ditaruh di meja. Ya balik lagi ke kebutuhan kita. Kesimpulannya, dari produk-produk ATH untuk WFH ini, apakah bisa saya rekomen? Kalau kita bilang untuk yang 770 XCOM sih saya bisa rekomen. Jadi apalagi untuk kebutuhan yang WFH ya. Begitu juga untuk si GM1-nya. Walaupun kalau headphone-nya sih ya jujur aja build quality-nya saya agak-agak aduh ini harga segini masa sih build quality-nya gini doang. Jadi memang kerasa kalau mic-nya yang harga segitu, sedangkan si headphone-nya itu kayak ya bonus lah, jadi kalian langsung belinya satu paket. Tapi tetap kok, kalau kalian beli yang satu paket gitu, memang keduanya udah bisa dipakai, dalam arti sudah cukup baik. Nah, sekali lagi saya ingatkan, kalau mereka ini diperuntukkan untuk WFH tadi, atau ya walaupun mungkin udah yang harus kerja di kantor sekarang, atau yang sekolahnya sudah mulai masuk, kalian tetap ada sering harus online meeting misalkan ya, jadi kayak klien-klien di luar negeri atau gimana, dan kalian sering mengalami meeting online. Untuk produk-produk ini dari Audio-Technica ini sebenarnya bisa juga dipakai dan udah cukup bagus. Memang kalau kita bandingkan harga masih ada produk lain yang bisa dibilang lebih murah. Tapi Audio-Technica di sini tetap memberikan ada kualitas, nggak hanya sebatas fungsi aja. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan konten seperti ini bisa nih subscribe ke Bongkar Bro biar kita makin semangat bikin videonya. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa kita jawab satu persatu sesuai dengan ya kekuatan jempol kita. Oke, mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye.